Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita belajar tematik tema 4, subtema 4. Nah, kita akan belajar kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah. Nah, kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian solusi atau jalan keluar. Biasanya kalimat masalah itu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan diiringi juga dengan jalan keluar. Nah, kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Jadi ketika ada masalah, maka kita menggunakan kalimat penyelesaian masalah untuk menyelesaikan dari sebuah masalah. Nah, contoh pada teks kegiatan saat jam istirahat. Nah, anak-anak bisa melihat di layar. Nah, di situ ada teks saat jam istirahat. Nah, di situ kita akan menemukan kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah. Nah, kalimat masalah di kalimat mereka melihat daun berserakan di halaman. Kemudian kalimat penyelesaian masalah, mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Nah, ini adalah kalimat penyelesaian masalah. Anak-anak sudah bisa membedakan ya antara kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah. Nah, kita langsung belajar kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara. Nah, hak sebagai warga negara, kalau hak adalah sesuatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Nah, hak kita sebagai warga negara yang pertama mendapatkan pendidikan, kemudian berhak mengembangkan kebudayaan nasional, yang ketiga mendapatkan kesejahteraan sosial, berhak menggunakan fasilitas umum termasuk jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Kemudian berhak mendapatkan keadilan. Selanjutnya, kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama wajib ikut serta membela dan mempertahankan negara. Kemudian yang kedua wajib membayar pajak, wajib mematuhi hukum, wajib mematuhi orang lain, wajib ikut serta dalam pembangunan untuk kemajuan bangsa, menjaga fasilitas umum. Selanjutnya mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah menjaga fasilitas umum. Di antaranya adalah jalan raya dan jalan umum. Jalan umum dibangun oleh pemerintah untuk kemudahan warga negara menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, kewajiban warga negara berkaitan dengan jalan umum. Yang pertama, menjaga kebersihan jalan umum. Yang kedua, mentaati peraturan lalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, tidak mengganggu pengguna jalan lain. Kemudian memiliki surat-surat lengkap saat berkendara. Kemudian memakai helm, sabuk pengaman saat berkendara. Nah, selanjutnya kita juga berhak memilih makanan sehat dan bergizi. Nah, makanan yang sehat dan bergizi adalah makanan yang memiliki gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, kalsium yang cukup dan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita.
Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi di dalam tubuh. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, ubi, singkong, gandum, oat, dan lain-lain. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Protein terbagi menjadi dua, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani ini berasal dari hewan, contohnya daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, ikan, dan lain-lain. Kemudian protein nabati berasal dari tumbuhan yang terdapat pada kacang-kacangan seperti kedelai, kacang hijau, kacang almond, olahan kedelai, dan lain-lain. Nah, kemudian vitamin berfungsi menjaga daya tahan tubuh. Vitamin banyak terdapat pada sayuran hijau, bayam, kangkung, brokoli, dan lain-lain. Lalu wortel, telur, buah-buahan, pepaya, pisang, jeruk, jambu, dan lain-lain. Nah, salah satu fungsi mineral adalah mengangkut oksigen ke dalam tubuh. Nah, mineral banyak terdapat pada susu, yogurt, keju, kacang-kacangan, telur, sayur hijau, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara memilih makanan dan minuman yang sehat dan bergizi? Yang pertama, pilih makanan yang memiliki gizi seimbang. Pilih makanan yang masih segar dan tidak busuk. Hindari makanan, minuman yang kadaluarsa. Pilih makanan, minuman yang bersih. Jika makanan tersebut dikemas, pilihlah yang kemasannya tidak rusak. Ganti cemilan dengan buah-buahan atau sayuran. Pilih makanan yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti pewarna buatan atau pemanis. Nah, kemudian cara memilih sayuran yang baik. Yang pertama, masih segar dan tidak busuk. Nah, yang kedua, pilihlah sayuran yang daunnya tidak layu. Yang ketiga, pilihlah sayuran yang bebas dari pestisida. Yang keempat, pilihlah sayuran yang daunnya tidak dimakan ulat. Yang kelima, pilihlah sayuran yang tidak keriput. Yang keenam, pilihlah sayuran yang memiliki warna aslinya, misalnya bayam warna aslinya hijau. Ketika daun bayam berwarna kuning, maka bayam tersebut sudah tidak segar lagi. Nah, itu tadi materi dari Ustadzah. Semoga anak-anak paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.